Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fahrul Rosikin. Saya dari Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan FKM Universitas Sriwijaya dengan dosen pengampu Ibu Siti Halimatul Munawaroh SKM MKM. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-6. Akan mencoba memaparkan yang pertama yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan menggunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability atau keberlanjutan usaha bagi perusahaan. Tujuannya yaitu yang pertama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, yang kedua menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali, yang ketiga yaitu memperkecil resiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya, manajemen keuangan pemerintah. Keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berikut tabel pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan uang negara, yaitu Presiden memberikan kekuasaannya kepada yang pertama yaitu Menteri Keuangan, yang kedua Menteri atau pimpinan lembaga, yang ketiga yaitu Gubernur, Bupati, Wali Kota selaku kepala daerah. APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, analisis pendapatan dan belanja organisasi. Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. Untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. BOK adalah bantuan biaya operasional kesehatan untuk puskesmas dan jaringannya serta UKBM dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif KIA dan KIB, KIA dan KB, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, dan pengendalian penyakit. Tujuannya meningkatnya kinerja puskesmas dan jaringannya serta UKBM untuk memberikan pelayanan kesehatan promotif dan preventif dalam upaya pencapaian target SPM kabupaten atau kota. Selanjutnya, dana kapitasi. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Selanjutnya, strategi perencanaan penganggaran untuk mencapai SPM bidang kesehatan terintegrasi PISPK dan IKU. Prinsip SPM bidang kesehatan. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Prinsipnya yaitu merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasar kesehatannya. Yang kedua, SPM merupakan pelayanan kesehatan dasar minimal sehingga capaian SPM kesehatan dasar 100%, Pemda akan mendapat sanksi jika target tidak tercapai. Pelayanan SPM bersifat promotif dan preventif. Pelayanan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Yang kelima yaitu pelayanan SPM dilaksanakan pada fase pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta. Yang terakhir yaitu perhitungan pembiayaan SPM, perhatikan berbagai sumber pembiayaan seperti BOK, DAU, DAK, BLUD, Puskesmas, APBDes, dan lain-lain.
Penerapan fungsi manajemen pada keuangan organisasi kesehatan pemerintah itu dalam pelaksanaannya permasalahan yang terjadi biasanya yang pertama belum adanya arahan prioritas per bidang sehingga bidang masih menentukan sendiri arah kebutuhan untuk disetor ke bagian perencanaan. Masing-masing bagian dari sesi memberikan hasil usulan kegiatan kemudian perencanaan menggabungkan proses di bagian perencanaan. Belum adanya data evaluasi, data analisis suatu permasalahan. Selanjutnya, data Renstra dan data Renjanya belum sinkron. Tim perencanaan bidang hanya memahami kegiatan per seksinya saja. Kegiatan per seksi sama berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Penerapan fungsi manajemen pada keuangan organisasi kesehatan pemerintah, monitoring dan evaluasi. M dan E atau monitoring dan evaluasi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting, terutama adalah untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan benar-benar on the track sesuai tujuan proyek dan program. Monitoring dapat disebut sebagai ongoing evaluation yang dilakukan sementara kegiatan berlangsung untuk melakukan perbaikan di tengah jalan bila diperlukan. Sementara evaluasi dimaksud adalah terminate evaluation yang dilakukan pada akhir proyek untuk memastikan apakah pelaksanaan dan manfaat proyek sesuai tujuannya atau tidak, lalu hasilnya dapat dijadikan sebagai masukan untuk perancangan proyek atau program berikutnya. Baiknya teman-teman, mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.